Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan umur kita yang tersisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang diberkahkan. Yang dimaksud umur yang diberkahkan adalah tidak sulit untuk melakukan kebaikan, tidak sulit untuk mendengarkan nasihat. Kita lanjutkan kisah tentang pernikahan Nabi Yusuf alaihissalam beserta Siti Zaliho. Setelah mendengar jawaban dari Siti Zaliho atau Siti Zulaiho bahwa dia menginginkan 3 perkara, 1 menginginkan kecantikan, 2 menginginkan harta benda, dan 3 ingin selalu dekat dengan Nabi Yusuf. Setelah mendengar jawaban tersebut, Nabi Yusuf tidak mempedulikannya, tapi malah beliau pergi. Dipanggil oleh Jibril alaihissalam, "Wahai Yusuf, kenapa engkau bertanya kepada Siti Zulaiho tentang apa yang diinginkannya, tapi engkau malah tidak mempedulikannya? Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan kamu dengan Siti Zaliho." Nabi Yusuf alaihissalam mendengar malaikat Jibril atas perintah Allah bahwa Allah akan menikahkan dirinya dengan Siti Zaliho, bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, laisa li Zulaiho malun wala jamalun wala syababun." Wahai Jibril, kan engkau telah mengetahui bahwa Siti Zulaiho ini sudah tidak punya apa-apa, sudah menjadi fakir, dan Siti Zulaiho sudah tidak cantik lagi, sudah jadi nenek-nenek, wala sababa, dan tidak muda lagi. Masa saya seorang pemuda harus harus nikah sama nenek-nenek? Itu malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Wahai Yusuf, yaqulu lakallahu ta'ala illam yakun laha malun wala jamalun palikuwatun wa jalalun wa kudratun." Wahai Yusuf, memang begitu bahwa Siti Zaliho sudah tidak kaya lagi, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak muda lagi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadamu, "Akulah yang mempunyai segalanya. Aku mempunyai kekayaan, aku yang menciptakan kecantikan, dan aku punya segalanya." Itulah pesan Allah kepadamu, wahai Yusuf. Sehingga Masya Allah, dengan hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yusuf, sehingga tidak dengan proses waktu yang lama, pawahaba laha bisababiha wa jamaliha hatta sorot ahsana ma kanat ka'annaha binta arba' asyarata sanatan. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam agak menolak karena ingin dinikahkan kepada Siti Zaliho dengan alasan tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mengembalikan kecantikan Siti Zulaiho, sehingga jadilah Siti Zulaiho ini perempuan yang sangat cantik, seakan-akan gadis yang berusia 14 tahun. Waktu itu Siti Zaliho kurang lebih berusia 60 tahun. Tapi dengan kehendak Allah, Allah bisa merubah segalanya. Allah punya kuasa segalanya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sehingga dengan kudrat kekuasaannya, Siti Zaliho yang tadinya nenek-nenek mendadak menjadi seorang perempuan yang kira-kira umur 14 tahun. Ketika Siti Zaliho telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang gadis, maka summa alqallahu ta'ala al-mahabbata wal mawaddah wal isqa fi qalbi Yusuf. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hati Nabi Yusuf rasa cinta dan rasa rindu, sehingga terbaliklah pasoyarul maksud asyikon,
Siti Zaliho yang merindukan, Nabi Yusuf yang dirindukan. Sekarang malah terbalik. Justru Nabi Yusuf alaihi salam yang dirindukan oleh Siti Zaliho, sekarang Nabi Yusuf lah yang merindukan Siti Zaliho. Karena sudah melihat kecantikan Siti Zaliho, maka Masya Allah, Paroja'a Yusuf ila manjilhi wa aradal khalwah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala langsung menikahkan Nabi Yusuf alaihi salam kepada Siti Zaliho. Maka ketika malam pertama, Masya Allah, ini terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Begitu malam pengantin yang pertama, Nabi Yusuf kan seorang jejaka, belum pernah menikah. Sedangkan Siti Zaliho ini adalah seorang janda. Tapi Masya Allah, Siti Zaliho itu mempunyai suami yang pertama, Raja Mesir. Statusnya itu sama sekali walaupun tidur bersama, tapi tidak bisa merenggut kehormatan Siti Zaliho. Karena suami pertama dari Siti Zaliho ini ada penyakit kelainan dalam kelaminnya. Sehingga walaupun sudah lama berumah tangga, Siti Zaliho tetap terjaga kegadisannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan kegadisan Siti Zaliho dipersembahkan untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga begitu malam pertama, Nabi Yusuf alaihi salam sudah ada berbaring di atas kasur ceritanya. Sedangkan Siti Zaliho langsung qad syara'at fis salat wa kana Yusuf yantadhiru kasiron. Nabi Yusuf berbaring di atas ranjang, Siti Zaliho malah sholat. Ditunggu-tunggu sangat lama, sehabis kesabaran Nabi Yusuf. Akhirnya sekarang jadi terbalik. Dulu Siti Zaliho yang menarik pakaian Nabi Yusuf, sekarang Siti Zaliho yang sedang sholat. Karena sengaja sholatnya dilamakan, mencoba ini Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf yang turun dari ranjang dan menarik pakaian sholatnya yang dikenakan oleh Siti Zaliho. Maka sekarang jadi dunia terbalik. Mungkin kalau sekarang ada sinetron dunia terbalik. Dulu Nabi Yusuf yang ditarik pakaiannya, sekarang malah terbalik. Malah Nabi Yusuf yang menarik mukena atau pakaian sholat Siti Zaliho. Karena apa? Tidak kuat menahan rasa cintanya. Karena Siti Zaliho nenek-nenek yang ajaib, sudah dijadikan seorang istri umur 14 tahun. Kecantikannya sangat luar biasa. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah dua tayangan tentang kisah pernikahan Nabi Yusuf. Pernikahan Nabi Yusuf dan Siti Zaliho terjadinya adalah pada hari Jumat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.